Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam tayangan mengenai pembelajaran kimia kelas 12 MIPA. Dalam tayangan ini kita akan membahas mengenai submateri dari bab reaksi redoks dan elektrokimia, yaitu tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks. Cara penyetaraan reaksi redoks ada dua metode, yaitu dengan cara bilangan oksidasi dan satu lagi adalah dengan cara ion elektron atau dengan cara setengah reaksi. Kita bahas dulu cara yang pertama, yaitu dengan cara bilangan oksidasi. Tapi sebelumnya, sebelum kita bahas mengenai materi ini, kita yakinkan dulu diri kita bahwa kita sudah mengingat materi mengenai penentuan bilangan oksidasi dari setiap unsur dalam suatu senyawa. Tentunya ini adalah materi kelas 10 yang dulu. Kita harus ingat kembali, harus ulang kembali materi tersebut, karena sebelum melakukan penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode ini, kita harus sudah paham cara menentukan nilai bilangan oksidasi dari setiap unsur dalam suatu senyawa. Tahapan penyetaraan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Tahapan yang pertama adalah satu, tentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Tentunya sebelum ini kita harus menentukan dulu nilai bilangan oksidasi dari masing-masing unsur. Baru kita akan bisa mengetahui atom-atom mana saja yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi materi prasyarat tadi masuk ke sini untuk awal, sehingga nanti kita bisa menentukan atom mana saja yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Langkah kedua yaitu setarakan atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Jika atom tersebut sebelum reaksi dan sesudah reaksi jumlahnya berbeda, maka setarakan dulu. Contoh, Cl di kiri ada 1, Cl di kanan ada 2, maka antara Cl sebelum reaksi di kiri dengan Cl sudah reaksi di kanan harus sama jumlahnya, maka Cl yang kiri harus dikalikan 2. Nanti untuk lebih jelasnya ada di contoh soal. Langkah ketiga, yaitu tentukan jumlah kenaikan dan jumlah penurunan bilangan oksidasinya. Tentunya kita bandingkan dari unsur yang sama antara unsur sebelum direaksikan dengan sudah direaksikan, apakah bilangan oksidasinya naik ataukah turun. Langkah yang keempat, setarakan jumlah kenaikan dan jumlah penurunan bilangan oksidasinya. Kalau naiknya 5, maka turunnya pun 5. Jika belum setara, maka lakukan kali silang antara oksidasi dan reduksi. Tapi boleh juga tidak kali silang, asal dikalikan dengan angka pengali yang paling sederhana. Langkah berikutnya yaitu setarakan muatan. Cara menyetarakan muatan yaitu dengan menambahkan ion H+ untuk reaksi yang dilakukan dalam suasana asam. Atau tambahkan ion OH- jika reaksi dilakukan dalam suasana basa. Dan langkah terakhir, baru kita setarakan antara atom hidrogen dan atom oksigen dengan cara menambahkan molekul H2O. Tahapan yang kedua, maksudnya cara yang kedua. Cara yang kedua, penyetaraan reaksi redoks yaitu dengan cara ion elektron atau setengah reaksi. Langkah-langkahnya yang pertama, kita pecah dulu persamaan reaksi tersebut menjadi setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Cara memecahkannya gampang sekali. Kita cari unsur yang sejenis antara sebelum dan sesudahnya, maka itu jadi satu setengah reaksi. Jadi setengah reaksi yang pertama. Dan unsur yang lainnya itu adalah menjadi setengah reaksi yang kedua. Langkah kedua, tambahkan jumlah elektron. Tambahkan jumlah elektron yang dilepas pada reaksi oksidasi dan elektron yang diikat pada reaksi reduksi. Jadi nanti kita tahu berapa jumlah elektron yang ditambahkannya. Langkah yang ketiga yaitu setarakan muatan. Menyetarakan muatan yaitu dengan cara menambahkan ion H+ jika suasana reaksinya asam dan tambahkan ion OH- jika reaksinya dilakukan dalam suasana basa. Baru langkah keempat. Langkah keempat yaitu setarakan atom O dan atom H dengan menambahkan molekul H2O di sisi yang kekurangan O atau H. Langkah kelima
yaitu setarakan antara jumlah elektron yang dilepas dengan jumlah elektron yang diikat. Ini pun sama seperti yang metode pertama. Maka jumlah elektron yang dilepas dan yang diterimanya pun harus sama. Jika belum sama, maka boleh dikali silang atau dikalikan dengan angka kelipatan dari jumlah elektron yang dilepas dengan jumlah elektron yang diterima. Baru yang terakhir, kalau sudah setara setengah reaksi masing-masing, kita gabungkan. Digabungkan dan dijumlahkan antara reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Berikut ini contoh soal mengenai pemecahan masalah atau cara menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Di sini ada satu persamaan reaksi, di antaranya MnO4- aquos direaksikan dengan ion Cl aquos tambah H+ aquos menghasilkan ion Mn2+ aquos tambah Cl2 gas tambah H2O liquid. Di sini kita harus menyetarakan persamaan reaksi redoks ini. Nah, langkah pertama kita ikuti langkah-langkah yang tadi. Langkah pertama yaitu kita tentukan nilai bilangan oksidasi dari masing-masing unsur. Yang pertama mulai dari ion MnO4-. Kita tentukan biloks masing-masing. Kemudian biloks Cl-, yaitu -1 sesuai muatannya. Biloks H+, yaitu +1 sesuai muatannya. Ion Mn2+, biloksnya +2. Cl2, biloksnya 0, karena Cl2 adalah molekul unsur. Dan yang terakhir, tentukan biloks dari H dan O dalam molekul H2O. Langkah berikutnya, kita amati Mn sebelum reaksi 7. Sesudah reaksi 2. Di sini sudah jelas, biloks Mn berubah. Berikutnya, O sebelum reaksi -2. Sesudah reaksi -2, berarti O tidak berubah. Langkah berikutnya atau unsur berikutnya, Cl. Cl sebelum reaksi -1, sesudah reaksi 0, berarti Cl berubah biloksnya. Dan yang terakhir, unsur H. H sebelum reaksi +1, sesudah reaksi +1. Berarti di sini kita sudah bisa menentukan unsur-unsur mana saja yang mengalami perubahan biloks, yaitu Mn, Cl, Mn ada dalam molekul MnO4-, Cl ada dalam ion Cl-, dan ada dalam molekul unsur Cl2, terus Mn juga tadi ada di dalam ion Mn2+. Itu. Baru kita masukkan kembali dalam persamaannya. Persamaannya adalah MnO4-. Jadi yang persamaan yang atas tadi kita buang H+-nya dan H2O-nya saja. Karena H dan H2O, H dalam H+ dan H dalam H2O tidak mengalami perubahan. Kalau sudah, kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Tadi, atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah atom Mn dan atom Cl. Kita amati, Mn sebelum reaksi di sini 1 jumlahnya, sesudah reaksi juga 1, berarti sudah sama. Kemudian, atom Cl. Cl sebelum reaksi adalah 2, sesudah reaksi, sebelum reaksi awalnya 1, sesudah reaksi 2. Maka Cl di sebelah kiri harus disetarakan jadi dikali 2. Sehingga nanti akan mempengaruhi terhadap jumlah bilangan oksidasinya. Langkah ketiga kita tentukan penurunan dan kenaikan bilangan oksidasinya. Mn tadi sebelumnya adalah +7. Sesudah reaksi menjadi +2, maka Mn mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sehingga disebut dengan reaksi reduksi. Sekarang Cl. Cl sebelum reaksi -2. -2 ini yaitu dari koefisien 2 dikali biloks Cl yang -1, jadi -2. Sesudah reaksi 0, biloksnya naik 2, maka Cl mengalami reaksi oksidasi. Masuk langkah keempat. Langkah keempat, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi dengan cara mengubah koefisien jumlah jumlah atom atau molekul.
dari atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Di sini Mn tadi turun 5, sedangkan Cl naik 2. Maka lakukan kali silang. Mn dikali 2, Cl dikali 5. Maka koefisien MnO4- asalnya 1 dikali 2 menjadi 2 MnO4-. Koefisien Cl- asalnya 2 Cl- dikali 5 menjadi 10 Cl-. Sesudah reaksinya, 1 Mn2 plus dikali 2 menjadi 2 Mn2 plus, tambah 1 Cl2 dikali 5 menjadi 5 Cl2. Ingat, pengali ini hanya berlaku untuk koefisien masing-masing, bukan untuk indeks. Langkah berikutnya, yaitu langkah kelima, yaitu menyetarakan jumlah muatan. Jumlah muatan kita setarakan dengan menambahkan ion H+ atau ion OH- tergantung dari soalnya apakah soal tersebut penyetaraannya dilakukan dalam suasana asam ataukah basa. Tambahkan ion H+ jika asam, tambahkan ion OH- jika basa. Kebetulan di dalam soal ini harus disetarakan dalam suasana asam, berarti kita tambahkan ion H+. Kita cek dulu jumlah muatan antara ruas kiri dan ruas kanan sudah sama ataukah belum. 2 MnO4-, artinya jumlah muatannya adalah -2 untuk 2 MnO4- dari 2 kali -1. Tambah 10 Cl- berarti negatif 10 muatannya. Maka jumlah muatan di ruas kiri adalah negatif 12. Ruas kanan 2 Mn2+, maka muatannya adalah positif 4. 5 Cl2, karena ini adalah molekul unsur yang bersifat netral, maka tidak memiliki muatan, maka jumlah muatannya 0. Jadi, jumlah muatan di ruas kiri adalah negatif 12, dan jumlah muatan di ruas kanan adalah positif 4. Kita setarakan dengan menambahkan ion H+. Jumlah ion H+ yang ditambahkan sebanyak, kita cari, negatif 12 tambah berapa jumlah H+ yang harus ditambahkan agar nanti hasilnya menjadi sama dengan positif 4. Posisi H+ ini posisikan di ruas yang kekurangan muatan. Nah, maka H+ yang dimasukkannya adalah 16, yaitu dari positif 4, pindah ruas yang negatif 12-nya, tambah 12, maka jadi 16. Maka H+ ada di ruas kiri atau ada di reaktan. Nah, langkah ke-6 terakhir, setarakan atom O dan atom H dengan menambahkan molekul H2O. Di ruas manakah? Yaitu di ruas yang kekurangan O dan H. Pada ruas ini, ruas kanan mengalami kekurangan atom H sebanyak 16, sehingga di ruas kanan kita harus menambahkan 8 molekul H2O. Karena di dalam 8 molekul H2O mengandung 16 atom H. Sehingga persamaan reaksinya menjadi 2 MnO4- tambah 10 Cl- tambah 16 H+ menghasilkan 2 Mn2+ tambah 5 Cl2 tambah 8 H2O. Sekarang persamaan reaksinya sudah dalam keadaan setara. Demikian tadi mengenai penyetaraan persamaan reaksi redoks untuk metode yang pertama, yaitu dengan metode bilangan oksidasi. Untuk penyetaraan reaksi yang berikutnya, yaitu dengan ion elektron atau setengah reaksi, kita bahas di tayangan berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.